Shalom saudara, hari ini ada sebuah program baru dari Gereja Bethany Hope, yaitu Bincang Siang. Dan Bincang Siang kita akan bersama dengan para penatua di gereja. Dan ini membicarakan hal-hal yang seputar kita, permasalahan sehari-hari, tantangan, kemudian hal-hal yang pernah semua kita alami. Dan kita berdoa biar Bincang Siang ini juga menjadi berkat buat saudara, dan saudara belajar sesuatu dari kehidupan kita setiap hari. Dan saya mau menyapa terlebih dahulu penatua kita, Pak Daniel. Shalom. Dan kemudian Pak Sis. Shalom. Nah, ini dia. Nah, kira-kira apa yang akan kita bicarakan ini hari ini adalah sesuai dengan Kingdom Lifestyles kita, bacaan kita dalam kitab Imamat pasal 26 dan 27, Kisah Rasul pasal 23 itu berbicara tentang berkat dan kutuk, Pak. Berkat dan kutuk. Nah, ini dia. Jadi kalau menurut Pak Daniel, apa ini maksudnya berkat dari kutuk ini yang didapat Pak Daniel bagaimana ini? Kalau saya sebagian berkat aja, Pak. Amin. Nanti kutuk mungkin pasti sih. Jadi kita bagi-bagi. Ya, Kalau soal berkat, Berarti saya Dan. ya, jadi berkat itu sudah disiapkan. Ya, sudah Tuhan sudah siapkan berkat untuk semua orang. Tapi Tuhan juga kasih caranya. Untuk dapat berkat itu kan harus ada proses, ya, harus tahu caranya. Jadi ya itu kembali lagi, kalau orang nggak tahu caranya, berarti kan sulit untuk mendapatkannya. Nah, kita bahas caranya. Cara untuk mendapat berkat itu kan banyak sih. Ya, salah satunya mengemis dapat berkat itu. Ya. Kerja keras, orang bilang ya, kerja clean smart, ya, cara untuk istilahnya apa? Making money. Making money. Ya. Money, ya. Jadi kita tidak cari uang, tapi kita membuat bagaimana supaya uang itu datang, berkat itu datang. Iya. Berkat. Jadi menurut Pak Daniel, jadi berkat ini lebih cenderung kepada how to, bagaimana kita mengusahakannya dan mendapatkannya. Karena pada dasarnya semua orang diberkati Tuhan, gitu. Ya. Ya, betul. Jadi, Baik. cuman caranya yang perlu Ya, dipelajari. ya, ya. Seperti apa. Nanti kita lanjutkan lagi. Ya. Nah, soal kutuk gimana Pak Sis? Kalau saya sebenarnya untuk membicarakan kutuk ini agak malas. Tapi kita tidak bisa hindari bahwa karena semua manusia ini pasti berbuat dosa, gitu kan, dan jatuh dalam dosa. Karena Tuhan itu Dia kudus, makanya kalau manusia itu dalam dosa, terjadilah satu gap sehingga tidak bisa dekat lagi dengan Allah Pencipta yang sumber segala berkat itu dan begitu. Nah, ini harus segera diselesaikan gitu. Kalau tidak akan terjadi kutuk tadi, kutuk dari awal bahwa manusia pertama kita sudah jatuh dalam dosa, itu kutuk awal. Kemudian berikutnya dengan perilaku manusia sehari-hari yang penuh dengan dosa, baik dengan pikiran maupun perbuatan, itu juga harus segera diselesaikan kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Ya kita harus dekat pada Dia, karena kita bisa menyelesaikan urusan dengan Tuhan, ya kita harus dengan Tuhan, tidak bisa lewat yang lain-lain. Itu untuk ini kita kepada Tuhan, kita minta ampun, kita ngaku salah dosa kita, dan benar-benar bertobat, bukan tomat. Hari ini tobat, besok kumat. Nah, itu percuma gitu ya. Jadi kalau bertobat ya benar-benar gitu ya, dan kita mulai awal hidup baru bersama Tuhan. Pasti karena Tuhan sangat kasih saya pada kita, bahwa Dia akan pulihkan kembali hubungan kita dengan Dia, otomatis berkat itu akan menyertai. Karena kutuknya sudah tidak ada. Gitu. Kalau kutuk sama kepahitan tuh. Kalau kepahitan itu sebuah peristiwa yang menyakitkan yang tersimpan di dalam kita. Makanya seringkali disebutnya akar pahit. Kan gitu. Jadi sebuah peristiwa yang membuat kita kecewa, membuat kita tersinggung. Jadi semacam trauma. Semacam trauma yang tertanam di dalam diri kita, sehingga itu yaitu istilahnya kepahitan. Jadi misalnya, dan itu juga perlu disingkirkan Oh, dulu iya, untuk betul. supaya kita bisa betul. membuka jalan untuk berkat ini kan. Ya, betul. Itu juga Betul. salah satu. Iya. Jadi salah satu yang disampaikan Pak Daniel tadi bahwa berkat semua orang sudah diberkati, tetapi bagaimana caranya? Nah, caranya adalah tadi yang disebutkan oleh Pak Sis.
Iya. bahwa ada hal-hal yang memang harus di dalam Tuhan ini harus ada hal-hal yang diselesaikan, terutama masalah dosa itu. Ini. Jadi memang tidak sesederhana yang kita pikirkan. Dan sebentar, kita mesti pending dulu karena rupanya kita kedatangan seorang tamu. Bintang tamu. Dan kebetulan kita ada seorang tamu, seorang hamba Tuhan. Kita bisa geser lagi. Berapa ini aja? Ya. Pak, Nah, ini kalau empat Ini sekawan, rame ini. empat sekawan, kita masih tunggu satu lagi, Pak. Korbannya belum ada. Nah, ini dia. Jadi saya perkenalkan Pak Vince. Pak Vince ini seorang pelayan Tuhan juga. Beliau pernah melayani di sebuah institusi pendidikan sekolah tinggi teologi. Jadi rasanya akan sangat cocok apabila kita ngobrol. Nah, selamat datang Pak Vince. Terima kasih. Dan kita berbicara tentang di kitab Imamat pasal yang ke-26 27 bicara tentang berkat dan kutuk. Dan sebentar tadi dari kedua penatua kita Pak Daniel menyampaikan bahwa berkat itu semua orang sudah diberkati Tuhan karena Tuhan itu sangat baik. Dan kemudian tinggal bagaimana caranya mendapatkan berkat atau meraih berkat yang sudah tersedia. Nah, tadi Pak Ses sudah mulai membuka salah satunya dengan ketaatan dengan Tuhan, karena seringkali ketidaktaatan itu justru menjauhkan kita dari berkat gitu. Jadi bukan berkatnya yang ditahan oleh Tuhan, tapi berkatnya sudah di sini, tapi karena ketidaktaatan kita menjauh sendiri gitu. Jadi bukan Tuhan yang tarik berkat, kan Tuhan nggak sejahat itu kali, kan gitu kali ya Pak. Banyak orang bilang berkatnya yang jauh, padahal dianya yang betul, kitanya yang menjauh. Kalau menurut Pak Vincent, Pak Vincent. Wih, langsung ngubah dia. Oh iya, langsung. Karena ini nanti juga uploadnya langsung. ya. Oh gitu ya Pak Yang. Ya. Kalau bicara tentang berkat dan kutuk, betul seperti Pak Danu tadi bilang bahwa berkat itu kan semua orang sudah. Tapi kan ada berkat-berkat khusus yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang dikatakan mendekat kepada Tuhan. Tapi kalau kita melihat di kitab Ulangan 28 itu jelas sekali. Ya. Berkat dan kutuk itu ya. Di situ diceritakan bahwa berkat itu adalah datang sendiri, Pak. Dia datang sendiri. Dikatakan apabila kamu, di situ dikatakan benar-benar mendengar. Dikatakan datang kok berkat itu. Dia tidak dicari. Dia datang. Kalau Bapak tidak percaya saya bukakan. Iya. Ini asli. Sebentar. Kacamata Pak. Kacamata Pak. Sudah Pak. Saya harus persiapkan kacamata. Jadi memang ngobrolan kita ini santai. Iya. Sersan. Serius tapi santai. Ya memang kita ini suka bercanda, tapi bercanda kita serius. Iya, bercanda itu harus serius. Betul. Kalau nggak serius nggak lucu. Di sini dibilang gini Pak. Kita Ulangan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang disampaikan kepada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar. Jadi ini sudah menjadi bagian kita. Amin. Itu makanya kalau kita bicara tentang berkat sebenarnya nggak dicari kok, sudah jadi bagian kita. Yang penting kan Tuhan bilang jika engkau baik-baik. Ya betul. Jadi artinya kita bisa mengerti hari ini bahwa begini saudara jangan mencari apa yang bisa datang sendiri. Nah, kan? Ya itu nggak boleh ngomong goblok Pak. Nggak boleh. Goblok. Nah ini dia. Jadi kita tidak perlu mencari apa yang bisa datang sendiri. Nah, kekeliruan kita mencari. Makanya dalam pembicaraan sebelum sesi ini tadi di offline kita bicara, salah satu yang disampaikan Pak Daniel adalah di bahasa Indonesia itu seringkali salah karena kita seringkali mendengar orang berkata mencari uang. Tapi rupanya dalam bahasa Inggris nggak ada vocab mencari uang, looking for money, tapi make money. Beda saudara, looking for money dan make money beda. Itu dia. Jadi memang berkat itu akan datang sendiri, gitu Pak ya. Bagaimana menurut? Already there. Ya. Datang tapi sudah di sana. Sudah. di situ. Ini juga sudah Pak. Jadi, Ya. Cuman
how How to get. kalau sudah ada how to get itu kan sudah ada. Sudah, gimana cara untuk dapetin? Ya Ya. ngambil, saya harus punya power untuk tenaga untuk ambil atau cara ngambil. Ya. Nah, itu yang kita perlu tahu, Ya, cara betul. ngambilnya gimana, Betul. cara mendapatkan Ya. ke kita ini gimana. Ya, sebab dalam kitab Ulangan juga disebutkan bahwa Tuhanlah yang memberikan kepada kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Bukan kekayaan, saudara, tetapi kekuatan untuk memperoleh kekayaan ini berbicara tentang how to itu tadi. Bagaimana caranya? Karena tentu saja saudara tidak hanya tidur, bangun pagi, lalu di atas Nah, sudah ada makanan, sudah ada uang, sudah ada voucher, sudah ada, ini nggak mungkin, saudara. Jadi ada sesuatu effort yang saudara harus kerjakan, dan mungkin ini yang perlu kita kita pikirkan sehingga kita menjadi pribadi yang kreatif. ya. Bagaimana how to make money ini, gitu. Jadi sebagai pelaku bisnis gimana? Menurut Pak Daniel gimana nih? Ya, kita kalau memang, kalau menurut saya the power of kepepet itu perlu. Karena sering kali orang kepepet itu effortnya lebih, tenaga ekstranya pasti keluar. Ya, rumah terbakar, orang biasa nggak bisa angkat barang berat, kalau tiba-tiba bisa angkat barang, bisa gendong 2 orang, 3 orang sekali. Nah itu kan power of kepepet. Nah, the power of kepepet itu menghasilkan kreativitas, ya. Terus kekuatan yang lebih. Iya, Ya. Jadi mungkin semestinya Tuhan itu sudah menciptakan dengan power yang full power. Cuman karena mungkin tidak pernah dipakai, Pak. Nah itu. Betul nggak? Kalau nggak dipakai itu karakter, Ya. gitu. Seperti usaha. Kayak mobil saya nggak dipakai usaha, Iya. Pak. Tuh. Ya, makanya sekarang saya pakai Pak. Nah, Biar nggak itu usah, Pak. juga salah satunya. Nanti saya juga lagi cari-cari apa lagi yang jarang dipakai, saya kasih Pak. Siap. Jadi itulah kita harus selalu Iya. mengasah. Ya. Maka dulu ada mengasah otak. Teka-teki Hmm, silang. teka-teki. Iya, Nah, iya. itu Lumayan bagus untuk loh. mendalam. Membantu loh. Iya. Satu, kita banyak tahu tentang pengetahuan umum. Hah? Terus persamaan kata. Iya, Terus iya. sesuatu yang itu daripada baca buku setebal ini, mendingan ngisi teka-teki silang. Betul. Jadi disampaikan Pak Daniel, teka-teki silang ini menunjukkan faktor usia, saudara. Ya. Itu populer di tahun 70-an soalnya. Itu menyatakan kalau saya tidak muda lagi. Itu udah usah dibahas. Pak. Oh, udah, oke. Kita back to laptop, saudara. Ya, gimana Pak Sis? Memang banyak orang yang tidak menyadari bahwasanya sebenarnya dia tidak perlu mencari berkat itu. Contohnya begini, Tuhan jelas berfirman, apa yang kau makan, minum, pakai disediakan sama Tuhan. Itu sama seperti begini, di dalam sebuah keluarga orang tua pasti menyiapkan makanan di meja, begitu kan, untuk anak-anaknya begitu. Ya. Nah, kalau anaknya setiap hari itu datang pada mamanya atau ibu atau bapaknya, Pak, saya minta makan, kan lucu gitu. Ya. Karena sudah disediakan di Ya, sana kan, betul. dia tinggal makan aja begitu. Cuma dia harus punya effort seperti tadi kata Pak Daniel, apa? Dia harus datang ke meja makan, mungkin ambil piring, apa Ya. kan begitu. Tapi makanannya sudah Ya. ada, itu masalahnya gitu. Tapi Betul. banyak yang tidak menyadari itu. Gitu. Banyak. Yang masih minta pada bapaknya, Iya. minta sama ibunya, gitu. Padahal semuanya sudah disediakan sama Tuhan, nah, begitu. Ya, betul. Gimana Pak Benjo? Lagi saya nih. Coba lah ada masukan apa supaya orang anak-anak atau teman-teman yang dengar ini bisa terbuka, karena akhir-akhir ini memang kita semua harus memakai otak kita lebih banyak. Iya. Ya. Kalau dulu kemarin sebelum pandemi kita pakai otak sedikit masih bisa survive. Sekarang kalau nggak pakai otak Ya. selesai. Makanya kita harus lebih banyak menganjurkan supaya kita berbanyak berpikir, banyak menggunakan otak kita supaya dunia ini jadi tambah luas. Iya, betul. Ya. Karena kalau enggak, yang kita tahu itu aja. Kalau kita tahu itu aja, dunia ini sempit sekali. Maka saya sering cari tahu apa yang belum saya tahu. Yang sudah tahu kan tidak perlu dipelajari lagi. Iya. Jadi cari sesuatu yang di luar yang belum kita tahu. Gimana? Kalau saya sih karena saya harus kembali selalu ke Bible ya. Iya. Itu makanya Bapak ada di sini, Pak. Saya memang untuk pengetahuan umum agak ini, tapi
ketika kembali ke Bible, banyak contoh-contoh sebenarnya di Alkitab itu yang mengajar kita harus bekerja. Betul tadi dikatakan bahwa berkat sudah tersedia. Karena saya sambung ayat yang tadi ya Pak ya. Iya. Karena dikatakan begini, burung di udara Tuhan kasih makan, kan gitu. Tapi kalau burung di udara, namanya jika dia di udara, artinya kan dia bekerja. Sayap harus digerakkan, mata harus melihat. Ya, kembali lagi. Ya, kita kembali lagi. Tadi ada Pak Sis undur diri karena ada keperluan, ada pekerjaan yang harus dia kerjakan, dan kita lanjutkan ini Pak mengenai apa berkat dan kutub dalam hidup kita. Gimana Pak Vincent? Tadi Vincent lagi. Vincent, ya Pak Vincent. Ya seperti itu, saya katakan tadi bahwa memang kalau bercerita tentang berkat Tuhan itu melimpah. Karena sekarang bagaimana kita menggunakan berkat itu, bagaimana kita cara mengembalikan berkat itu. Sebab begini, bercerita tentang berkat orang-orang yang diberkati itu seperti terminal. Saya sudah pernah bercerita bahwa itu seperti terminal. Kalau kita lihat terminal Ubung itu kita lihat, kalau tidak ada jalan keluarnya, maka di dalam itu akan crowded, akan jadi penyakit di situ. Maaf, orang buang air besar di situ, bau. Tapi ketika ada jalan keluarnya, maka mobil yang dari sini akan masuk terus, masuk dari sini akan keluar. Jadi berkat Tuhan itu akan datang ke tempat ini dan terus menjadi tempat ini apabila ada jalan keluarnya. Makanya orang harus jadi berkat. Iya betul. Itu seperti ilustrasinya atau perumpamannya seperti laut mati. Jadi laut mati itu dia terlalu banyak mineral karena semua mengarah ke situ, tapi tidak ada kehidupan di situ. Nggak ada kehidupan di situ. Jadi memang sangat penting. Ya, jadi itu memang seperti kapan itu juga saya sempat ngomong, kalau ada yang merasa rezekinya seret, berkatnya kok seret, sebetulnya bukan berkatnya yang seret, sedekahnya yang seret. Sedekahnya, ya. Sebab berkat itu seperti Pak bilang tadi, itu berawal dari sedekah, apa yang dikeluarkan. Baru bisa datang. Kalau tidak keluar, gimana mau masuk lagi? Bisa masuk karena full sudah dilihat. Tapi banyak orang yang beranggapan berkat itu yang diterima, yang datang. Nah, ini gimana bisa datang kalau ini belum disediakan tempat? Cara berpikirnya yang dibetulin dulu. Karena begini, yang menerima penghargaan itu yang telah memberikan atau yang telah melakukan sesuatu. Jadi kalau tidak melakukan sesuatu nggak akan menerima penghargaan. Gitu. Jadi memang harus ada sesuatu yang kita lakukan, effort, kita beri terlebih dahulu dan kemudian kita terima. Dan mungkin ada satu hal yang mungkin perlu diluruskan dalam pola pikir banyak anak Tuhan ya, mengenai berkat ini Pak. Karena berkat ini tidak melulu berupa materi, kan kita setuju semua. Tidak melulu berupa materi, tidak melulu berupa uang, bahkan berkat itu juga bisa berupa kesehatan, bisa berupa keluarga yang baik, kan gitu. Jadi kita harus mengerti bahwa bahkan kadangkala yang kita pikir berkat ternyata bukan berkat. Iya, karena ternyata itu adalah tidak mungkin ada berkat mendatang. Nah, ini dia. Ya, iya Pak Vincent. Orang berpikir bahwa terlalu terindoktrinasi oleh pengajaran bahwa berkat itu sesuatu materi, berkat itu adalah materi. Padahal enggak, karena kalau kita tinjau dari bahasa aslinya pun berkat itu artinya lebih mengarah kepada kualitas. Berkat itu adalah kualitas. Barakah itu adalah artinya kualitas. Nah, kalau bahasa Arabnya barokah, itu kualitas. Nah, sementara kita berpikir gini, kalau dari rumah satu jadi dua itu berkat. Kita sering berpikir kalau dari motor jadi mobil itu berkat. Itu kan pertambahan. Jadi itu kuantitas kan gitu. Jadi seharusnya kalau kita berpikir bahwa berkat itu kualitas, artinya adalah begini, tidak harus kaya, tidak harus punya banyak, tapi hidupnya berkualitas. Itulah berkat. Gimana menurut Pak Vincent? Ya betul Pak. Jadi jangan berpikir bahwa ketika orang itu kelihatan kaya, itu diberkati sekali. Tapi kita lihat, masuk coba ke dalamnya, mungkin dia nggak bisa makan daging. Mungkin dia nggak bisa makan.
Yang dia makan dia diberkati dalam harta, dia, tapi ada satu penyakit di mana dia tidak bisa makan apa-apa, hanya boleh makan misalnya sayur doang, atau misalnya nasi tidak boleh banyak. Iya, sayur pun tanpa garam. Sayur pun tanpa garam, jadi semua tanpa garam. Nah itu, apakah itu bisa kita katakan bahwa dia diberkati sekali? Betul, tetapi ada sesuatu yang Tuhan taruh juga. Iya, iya. Kesehatan juga berkat. Iya. Sebab dalam Amsal pasal yang ini seringkali juga, karena ayat ini jadi seringkali juga diterjemahkan keliru. Amsal 10 ayat 22 itu berbicara begini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Nah, ini seringkali kita pikir bahwa udah kita nggak perlu susah payah, kita nggak usah ngotot, kita biasa-biasa aja, nah, pasti Tuhan tolong. Enggak, ternyata terjemahnya begitu. Dalam bahasa ini saya bacakan terjemahnya dalam bahasa Inggris, Amsal 10 ayat 22 ini bicara begini, the blessing of the Lord it make it rich. Berkat dari Tuhan itulah yang menjadikan kaya. Dan ini masalahnya, dan and he added no sorrow with it. Dan dia tidak menambahkan kesusahan di dalamnya. Jadi bukan susah payah pun tidak akan menambahinya, tapi Tuhan tidak menambahkan kesusahan dalam pemberiannya, kan gitu. Jadi kalau saudara diberi sesuatu dan itu menyusahkan saudara, itu bukan berkat, ya kan? Ya kan? Kalau misalnya hari ini kita diberi ada orang yang memberi saya mungkin pesawat, gitu kan? Itu kan menyusahkan saya. secara kapasitas belum mencukupi. Dia hanya kasih, pokoknya ini pesawat bawa pulang. Kalau dia mau kasih saya pesawat, harusnya kasih saya uang untuk parkirnya, untuk latihan. itu kan. Kadang itu bukan berkat, itu masalah. Masalah kan gitu. Nah ini dia. Jadi memang yang harus kita garis bawahi, yang perlu kita benarkan itu adalah konsep tentang berkat itu sendiri, gitu. Ya. Jadi berkat itu bukan apa yang, kalau mau dapat berkat bukan apa yang kita terima dulu, tapi apa yang kita beri dulu. Beri itu bukan berarti uang, bisa waktu, ide, pengetahuan kita share kita ke apa yang kita bisa lakukan, bantu orang lain, dan itu berkat itu datangnya kalau kita menyelesaikan masalah orang, Pak. Setuju, betul. Ya, kalau mencari berkat itu cari masalahnya orang, kita selesaikan, pasti berkat itu datang. Perhatikan saudara kan bisa jadi kaya kalau saudara mengikuti bincang siang ini. Salah satunya kuncinya itu tadi. Gimana Pak? Coba diulang lebih jelas lagi. Ya. Saudara bisa kaya. Jadi supaya bisa itu ya kita harus beri dulu lah, kita harus berbagi apa yang bidang kita apa, ya. Kita pemusik, ya kita bagilah keahlian kita, ya. Kita nih yang penting kita menyelesaikan masalah orang. Itu. Carilah masalah orang, diselesaikan, kasih solusinya, di situ berkat datang. Perhatikan ini. Jadi uang akan mendatangi saudara kalau saudara bisa menyelesaikan masalah. Ya. Ini dia. Betul kan Pak? Khususnya masalah orang. Khususnya masalah orang. Kalau masalah sendiri selesaikan sendiri. Kalau saudara perlu bantuan orang, nah saudara perlu kasih uang. Contoh yang paling simpel, kita di rumah kita perlu asisten rumah tangga. Dia ini kan menyelesaikan masalah kita mestinya, sehingga kita bangun rumah sudah bersih. Makanya dia dapat uang. Gitu. Jadi memang benar. Jadi kembali lagi bahwa kita tidak perlu mencari uang. Karena sesungguhnya uang sudah disediakan Tuhan buat kita, tetapi ada yang lebih luar biasa dari itu, bahwa derajat kita lebih tinggi dari uang. Uang ciptaan manusia, kertas, tapi saudara ciptaan Tuhan. Jadi kalau saudara mencari uang, saudara downgrade. Ya, dan itu penyakit orang kaya. Orang kaya itu penyakitnya kan itu mendowngradekan diri, sehingga uang jadikan lebih di atas. Iya betul. Iya. Jadi saya percaya setiap saudara juga saya perlu jadi uang. teringat jadinya Pak di dalam Ibrani 5 Pak. Ya. Saya jadi teringat Ibrani 5. Sebentar saya buka. Baru Bapak bicara begini, langsung di kepala bilang Ibrani 5. Ibrani 13 ayat 5, sorry. Ibrani, sebentar saya cari kamu Pak. Ibrani 13 ayat 5. Iya.
Nah, janganlah hidupmu dikuasai oleh cinta akan uang, tetapi hendaklah kalian puas dengan apa yang ada padamu. Sebab Allah sudah berkata, Aku tidak akan membiarkan atau akan meninggalkan engkau. Yo. Ya. Jadi gini, penegasannya sebenarnya begini Pak, di apa? Oh ini Gini, Indonesia sehari-hari. sehari-hari. Ya, sorry. Penegasannya begini Pak. Dia bilang Itu lebih mudah mesti. Ya. Iya. Ya. Tapi di sini ditegaskan lagi Pak, aku sekali-kali tidak akan membiarkan. Jadi penegasan sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi Tuhan cukupkan. Jadi dia bilang janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu karena Allah telah berfirman. Ini Allah yang berfirman. Engkau Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan. Jadi nggak pernah lo ditinggalkan Tuhan. Tapi kok karena manusia kenapa yang merasa ditinggal terus? Karena manusia itu tidak pernah puas. Ya. Selalu kurang. Sebetulnya berkata itu sudah pas. Ya. Yang seperti apa? Enough is good, too much no good. Tapi orang selalu mau more than enough. Ya. Karena dia mau more than enough, ini akhirnya jadi kurang kan menurut ukuran dia kan. Iya. Padahal cukup. Ini kan bilang secukupnya. Iya. Ya, Cukupkanlah. Bukan berlebihan lah. Bukanlah lebih atau apa kan. Jadi kalau masalahnya orang mau lebih, akhirnya dia tidak bersyukur, sehingga dia tidak bersyukur apa yang sudah dimiliki, tapi dia selalu pengen apa yang dia belum miliki. Apa sih yang masih kurang? Ini banyak yang masih kurang. Maka saya pernah bilang sama ada teman yang cukup berada, kan dia sering mengeluh, terus sering tidak bahagia. Padahal dia dalam materi go sudah lebih dari cukup. Jadi saya sarankan dia, bro, pulang, cari kertas satu, lipat bagi dua, tulis ini apa yang kamu sudah miliki, semua, catat semua yang sudah kamu miliki. Terus sebelahnya tulis apa yang kamu belum punya. Pasti ini sedikit, ini lebih banyak. Tapi kenapa kamu attentionnya di sini? Iya. Di yang belum memiliki ini. Nah, ini yang bikin masalah banyak orang. Ya. Kalau saya sih selalu yang sudah saya miliki aja saya syukuri. Ya, Kelebihan sedikit kasih orang, coba selesai Ya, urusan ya. itu. Jadi orang seringkali menyusahkan diri sendiri dengan apa yang dia nggak miliki. Dia belum punya. Padahal harusnya dia bisa berbahagia dengan semua yang dimiliki. Jadi ayat ini bagi saya ini adalah sebuah manajemen. Kata cukupkanlah berarti sudah ada. Cukupkanlah. Jadi kalau saya kasih uang pada Daniel 1 miliar, cukupkanlah. Ya. Berarti itu harus diatur 1 miliar itu. Atau Pak Daniel 100.000, cukupkanlah. Ya. Berarti yes, pokoknya segitu dicukupkan. Ya. Nah, ini berbicara manajemen. Nah, Kalau masalah saya selalu bilang Pak kurang Pak. Nah, itu dia. Kurangnya itu jadi masalah. Betul. Jadi yang justru jadi masalah yang kurang, yang tidak ada. Tidak ada. Padahal di manage. Artinya ketika saudara seberapapun yang saudara miliki dan saudara memanagenya, mengaturnya, mengelolanya, disitulah Tuhan akan percayakan lebih besar. Ya. Iya kan? Kan begitu Pak. Jadi Jadi karena pintar mengelola. Ya. Nah, itu kembali lagi pada contoh yang itu. Cantik satu talenta. iya, Itu kan. betul. Itu kan ada orang Hoflock, itu kan. Iya. Jadi kalau kita semakin bisa mengelola, ya berkat itu kan Ya. pasti dipercayakan lagi. Betul, betul. Jadi saudara akan kehilangan apa yang saudara gagal kelola. Kalau saudara gagal mengelola sesuatu, saudara akan kehilangan itu. Gagal mengelola uang akan kehilangan uang. Gagal mengelola waktu akan kehilangan waktu. Bahkan gagal mengelola cinta, saudara akan kehilangan cinta. Hati-hati saudara. Jomblo lagi. Ya. Jadi memang itu berkat ini kembali ke kita sebetulnya. Ya. Ya, sudah disediakan. Bisa disediakan, kita mau bersyukur dan menikmati atau kita mau stres dan selalu merasa kurang. Iya. Nah, masalahnya lagi kalau minta berkat berlebih-lebih, banyak-banyak, terus bingung mau ngapain. Ini banyak orang, banyak loh. Ya. Punya sana, punya sini, punya ini semua. Terus
bingung mau diapain. Kalau saran saya sih kasihkan ke orang yang butuh. Betul. Ya, kita perlu ya ini itulah kembali lagi pada apa yang kita bisa share gitu kan. Memang hidup ini perlu belajar. Iya. Belajar mengelola. Jadi rupanya apa yang kita pikir selama ini cukup, ternyata bisa nggak cukup. Artinya nggak cukup, kita pikir cukup mengerti. Ternyata kita belum cukup mengerti. Ya, kita perlu belajar. Kita perlu belajar. dengar, Ya. kita perlu apa namanya? Ya itu baca, belajar yang kita belum tahu. Iya. Jadi kalau yang kita sudah tahu ngapain? Berarti kayak Gus Dur, Pak. Iya. Kenapa nggak perlu pikir? Ya kan Pak, gue sudah tahu kok dipikir, kan gitu. Terus ya belum tahu, belum tahu kok malah mikir ya belum tahu. Jadi saudara, bincang siang kita ini sekali lagi kita santai, kita berbicara apa adanya. Jadi saudara bisa kirimkan topik kepada kami, apa-apa yang perlu bisa kita bahas sama-sama, dan saudara juga bisa kasihkan masukan tertentu buat bincang siang kita. Dan memang bincang siang kita akan mengikuti Kingdom Lifestyle. Jadi dari situlah kita dari tema Kingdom Lifestyle kita, bacaan kita harian, lalu kita bahas sama-sama. Tetapi tidak menutup kemungkinan sekali lagi saudara bisa memberikan request untuk tema saudara. Iya. Jadi inilah bincang siang kita mengenai berkat dan kutuk. Ingat saudara, kesimpulannya adalah berkat tidak melulu materi, berkat tidak melulu uang, berkat bisa berupa perhatian, bisa berupa kasih, bisa berupa kesehatan, kan gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berkat sudah disediakan Tuhan. Itu yang kedua, berkat sudah disediakan Tuhan. Tapi prinsipnya adalah, masalahnya adalah bagaimana kita meraihnya, berkat yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Tentu saja dengan effort, dengan usaha, kerja keras, tidak malas, tangguh, tekun, dan tidak kenal menyerah, tentu saja. Dan kemudian ingat, setelah saudara menerima berkat, saudara harus pandai mengelola. Cukupkanlah, artinya kelola. Jadi kalau hari ini saudara mungkin masih dipercayakan Tuhan, menurut saudara sedikit, saudara harus berhasil mengelola yang sedikit. Karena yang sedikit itu, kalau saudara berhasil mengelola, maka Tuhan akan menambahkannya buat saudara. Ya, jadi terakhir kita harus penuh persiapan. Selalu siap sedia, persiapan, belajar ini, belajar itu, sehingga kesempatan itu datang pas. Iya. Kita tidak kaget. Jadi selalu dengan persiapan. Iya. Masih ada hubungannya dengan how to get tadi ya, Pak ya. Bagaimana kita mendapatkan berkat? Saudara selalu persiapan. Karena kesempatan itu datang di luar rencana kita. Tiba-tiba datang, kalau kita siap, selesai urusan. Siapkan diri saudara setiap hari, setiap saat. Maka saudara tidak perlu mencari apa yang bisa datang sendiri. Tuhan Yesus berkati saudara. Bincang siang kita hari ini. God bless you. God bless you. Makin Pak. Shalom saudara. Hari ini ada sebuah program baru dari Gereja Bethany Hope, yaitu Bincang Siang. Dan Bincang Siang kita akan bersama dengan para penatua di gereja, dan ini membicarakan hal-hal yang seputar kita, permasalahan sehari-hari, tantangan, kemudian hal-hal yang pernah semua kita alami. Dan kita berdoa biar Bincang Siang ini juga menjadi berkat buat saudara, dan saudara belajar sesuatu dari kehidupan kita setiap hari. Dan saya mau menyapa terlebih dahulu penatua kita, Pak Daniel. Shalom. Dan kemudian Pak Sis. Shalom. Nah, ini dia. Nah, kira-kira apa yang akan kita bicarakan ini hari ini adalah sesuai dengan Kingdom Lifestyles kita, bacaan kita dalam kitab Imamat pasal 26 dan 27, Kisah Rasul pasal 23 itu berbicara tentang berkat dan kutuk, Pak. Berkat dan kutuk. Nah, ini dia. Jadi kalau menurut Pak Daniel, apa ini maksudnya berkat dan kutuk ini yang didapat Pak Daniel bagaimana ini? Kalau saya sebagian berkat aja Pak. Amin. Nanti kutuk mungkin pasti sih. Jadi kita bagi-bagi. Ya, Kalau soal berkat, berarti saya Dan. ya, jadi berkat itu
sudah disiapkan, ya sudah Tuhan sudah siapkan berkat untuk semua orang. Tapi Tuhan juga kasih caranya untuk dapat berkat itu kan harus ada proses, ya, harus tahu caranya. Jadi ya itu kembali lagi, kalau orang nggak tahu caranya berarti kan sulit untuk mendapatkannya. Nah, kita bahas caranya. Cara untuk mendapat berkat itu kan banyak. Ya, salah satunya mengemis dapat berkat itu. Ya. Kerja keras, orang bilang ya, kerja clean smart, ya, cara untuk istilahnya apa? Making money. Ya. Ya. Jadi kita tidak cari uang, tapi kita membuat bagaimana supaya uang itu datang, berkat itu datang. Iya. Berkat. Jadi menurut Pak Daniel, jadi berkat ini lebih cenderung kepada how to, bagaimana kita mengusahakannya dan mendapatkannya. Karena pada dasarnya semua orang diberkati Tuhan, gitu. Ya. Ya, betul. Jadi, Baik. cuman caranya yang perlu Ya, dipelajari. Ya. Seperti apa. Nanti kita lanjutkan lagi. Ya. Nah, soal kutuk gimana Pak Sis? Kalau saya sebenarnya untuk membicarakan kutuk ini agak malas. Tapi kita tidak bisa hindari bahwa karena semua manusia ini pasti berbuat dosa, gitu kan, dan jatuh dalam dosa. Karena Tuhan itu dia kudus, makanya kalau manusia itu dalam dosa, terjadilah satu gap sehingga tidak bisa dekat lagi dengan Allah pencipta yang sumber segala berkat itu dan begitu. Nah ini harus segera diselesaikan gitu. Kalau tidak akan terjadi kutuk tadi, kutuk dari awal bahwa manusia pertama kita sudah jatuh dalam dosa, itu kutuk awal. Kemudian berikutnya dengan perilaku manusia sehari-hari yang penuh dengan dosa baik dengan pikiran maupun perbuatan, itu juga harus segera diselesaikan kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Ya kita harus dekat pada Dia, karena kita bisa menyelesaikan urusan dengan Tuhan, ya kita harus dengan Tuhan, tidak bisa lewat yang lain-lain. Itu kutuk ini kita kepada Tuhan, kita minta ampun, kita ngaku salah dosa kita, dan benar-benar bertobat, bukan tomat. Hari ini tobat, besok kumat. Nah, itu percuma gitu ya. Jadi kalau bertobat ya benar-benar gitu ya, dan kita mulai awal hidup baru bersama Tuhan. Pasti karena Tuhan sangat kasih saya pada kita, bahwa Dia akan pulihkan kembali hubungan kita dengan Dia, otomatis berkat itu akan menyertai. Karena kutuknya sudah tidak ada. Kalau kutuk sama kepahitan tau? Kalau kepahitan itu sebuah peristiwa yang menyakitkan yang tersimpan di dalam kita, makanya seringkali disebutnya akar pahit, kan gitu. Jadi sebuah peristiwa yang membuat kita kecewa, membuat kita tersinggung, jadi semacam trauma yang tertanam di dalam diri kita, sehingga itu yaitu istilahnya kepahitan. Jadi misalnya, dan itu juga perlu disingkirkan iya, untuk betul. supaya kita bisa membuka jalan untuk berkat ini kan? Ya, betul. Itu juga salah satu. Ya. Jadi salah satu yang disampaikan Pak Daniel tadi bahwa berkat semua orang sudah diberkati, tetapi bagaimana caranya? Nah, caranya adalah tadi yang disebutkan oleh Pak Sis, bahwa ada hal-hal yang memang harus di dalam Tuhan ini harus ada hal-hal yang diselesaikan, terutama masalah dosa itu. Jadi memang tidak sesederhana yang kita pikirkan. Dan sebentar, kita mesti pending dulu karena rupanya kita kedatangan seorang tamu. Bintang tamu. Dan kebetulan kita ada seorang tamu, seorang hamba Tuhan. Kita bisa geser lagi. Berapa ini aja? Ya. Pak Sis. Ini kalau empat sekawan, kita masih tunggu satu lagi Pak. Korbannya belum ada. Nah, ini dia. Jadi saya perkenalkan Pak Vince. Pak Vince ini seorang pelayan Tuhan juga. Beliau pernah melayani di sebuah institusi pendidikan sekolah tinggi teologi. Jadi rasanya akan sangat cocok apabila kita ngobrol. Nah, selamat datang Pak Vince. Terima kasih. Dan kita berbicara tentang di kitab Imamat pasal yang ke-26 dan 27, bicara tentang berkat dan kutuk.
Dan sebentar tadi dari kedua penatua kita, Pak Daniel menyampaikan bahwa berkat itu semua orang sudah diberkati Tuhan karena Tuhan itu sangat baik. Dan kemudian tinggal bagaimana caranya mendapatkan berkat atau meraih berkat yang sudah tersedia. Nah, tadi Pak Ses sudah mulai membuka salah satunya dengan ketaatan dengan Tuhan, karena seringkali ketidaktaatan itu justru menjauhkan kita dari berkat gitu. Jadi bukan berkatnya yang ditahan oleh Tuhan, tapi berkatnya sudah di sini, tapi karena ketidaktaatan kita menjauh sendiri gitu. Jadi bukan Tuhan yang tarik berkat, kan Tuhan nggak sejahat itu kali, kan gitu kali ya Pak. Banyak orang bilang berkatnya yang jauh, padahal dianya yang betul, kitanya yang menjauh. Kalau menurut Pak Vincent, Wih, Pak Vincent. Wih, langsung rumah dia. Oh iya, langsung Pak, langsung. Karena ini nanti juga uploadnya langsung. ya. Oh gitu ya Pak ya. Ya. Kalau bicara tentang berkat dan kutuk, betul seperti Pak dan tadi bilang bahwa berkat itu kan semua orang sudah. Tapi kan ada berkat-berkat khusus yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang dikatakan mendekat kepada Tuhan. Tapi kalau kita melihat di kitab Ulangan 28 itu jelas sekali. Ya. Berkat dan kutuk itu. ya. Di situ diceritakan bahwa berkat itu adalah datang sendiri, Pak. Dia datang sendiri. Dikatakan apabila kamu, di situ dikatakan benar-benar mendengar. Dikatakan datang kok berkat itu. Dia tidak dicari. Dia datang. Kalau Bapak tidak percaya, saya bukakan. Iya. Ini asli. Sebentar. Kacamata Pak. Kacamata Pak. Sudah Pak. Saya harus persiapkan kacamata Pak. Ya. Jadi memang ngobrolan kita ini santai. Iya. Sersan. Serius tapi santai. Ya memang kita ini suka bercanda, tapi bercanda kita serius. Iya, bercanda itu harus serius. Betul. Kalau nggak serius nggak lucu. Di sini dibilang gini Pak. Kitab Ulangan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang disampaikan kepada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar. Jadi ini sudah menjadi bagian kita. Amin. Itu makanya kalau kita bicara tentang berkat sebenarnya nggak dicari kok, sudah jadi bagian kita. Yang penting kan Tuhan bilang jika engkau baik-baik. Ya betul. Jadi artinya kita bisa mengerti hari ini bahwa begini saudara jangan mencari apa yang bisa datang sendiri. Nah, kan? Ya itu enggak boleh ngomong goblok, Pak. Enggak boleh. Goblok. Nah, ini dia. Jadi kita tidak perlu mencari apa yang bisa datang sendiri. Nah, kekeliruan kita mencari. Makanya dalam pembicaraan sebelum sesi ini tadi di offline kita bicara, salah satu yang disampaikan Pak Daniel adalah di bahasa Indonesia itu seringkali salah karena kita seringkali mendengar orang berkata mencari uang. Tapi rupanya dalam bahasa Inggris nggak ada vocab mencari uang, looking for money, tapi make money. Beda saudara, looking for money dan make money beda. Itu dia. Jadi memang berkat itu akan datang sendiri. Gitu Pak ya. Bagaimana menurut? Already there. Ya, Bukan ya. datang tapi sudah di sana. Sudah. di situ. Ini juga sudah, Pak. Jadi Ya. itu. Cuman how To get. kalau sudah ada how to get itu kan sudah ada. Sudah. Gimana cara untuk dapetin? Ya Ya. ngambil. Saya harus punya power untuk tenaga untuk ambil atau cara ngambil. Ya. Nah, itu yang kita perlu tahu. Ya, Cara betul. ngambilnya gimana, Betul. cara mendapatkan Ya. ke kita ini gimana. Ya, sebab dalam kitab Ulangan juga disebutkan bahwa Tuhanlah yang memberikan kepada kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Bukan kekayaan saudara, tetapi kekuatan untuk memperoleh kekayaan ini berbicara tentang how to itu tadi. Bagaimana caranya, karena tentu saja saudara tidak hanya tidur, bangun pagi lalu di atas Nah, sudah ada makanan, sudah ada uang, sudah ada voucher, sudah ada, ini nggak mungkin saudara. Jadi ada sesuatu effort yang saudara harus kerjakan, dan mungkin ini yang perlu kita kita pikirkan sehingga kita menjadi pribadi yang kreatif. ya. Bagaimana how to make money ini gitu. Jadi sebagai pelaku bisnis gimana menurut Pak Daniel, gimana nih? Ya, kita kalau menurut saya the power of kepepet itu perlu. Karena sering kali orang kepepet itu effortnya lebih, tenaga ekstranya pasti keluar. Ya, rumah terbakar, orang biasa nggak bisa angkat barang berat,
Kalau bisa. tiba-tiba bisa angkat barang, bisa gendong 2 orang, 3 orang sekali. Nah itu kan power of kepepet. Nah, the power of kepepet itu menghasilkan kreativitas, ya. Terus kekuatan yang lebih. Iya, iya. Jadi mungkin semestinya Tuhan itu sudah menciptakan dengan power yang full power. Cuman karena mungkin tidak pernah dipakai, Pak. Nah itu. Betul nggak? Kalau nggak dipakai itu karakter, Ya. ya. Seperti rusak. Kayak mobil saya nggak dipakai rusak, Iya. Pak. Ya. Ya, makanya sekarang saya pakai Nah, biar nggak rusak, itu Pak. juga salah satunya. Nanti saya juga lagi cari-cari apa lagi yang jarang dipakai saya kasih Pak. Siap. Jadi itulah kita harus selalu Iya. mengasah. Iya. Maka dulu ada mengasah otak. Teka-teki silang. teka-teki. Iya, iya. Nah, itu Lumayan bagus untuk loh. mendalam. Membantu loh. Iya. Satu, kita banyak tahu tentang pengetahuan umum. Hah? Terus persamaan kata. Iya, Terus iya. sesuatu yang itu daripada baca buku setebal ini mendingan ngisi teka-teki silang. Betul. Jadi disampaikan Pak Daniel, teka-teki silang ini menunjukkan faktor usia sudah. Ya. Itu populer di tahun 70-an soalnya. Itu menyatakan kalau saya tidak muda lagi. Itu tidak usah dibahas. Pak. Oh, enggak usah. Oke. Kita back to laptop sudah. Ya, gimana Pak Sis? Memang banyak orang yang tidak menyadari bahwasanya sebenarnya dia tidak perlu mencari berkat itu. Contohnya begini, Tuhan jelas berfirman, apa yang kau makan, minum, pakai disediakan sama Tuhan. Itu sama seperti begini, di dalam sebuah keluarga orang tua pasti menyiapkan makanan di meja, begitu kan, untuk anak-anaknya begitu. Ya. Nah, kalau anaknya setiap hari itu datang pada mamanya atau ibu atau bapaknya, "Pak, saya minta makan," kan lucu gitu. Ya. Karena sudah disediakan Ya, sebenarnya kan. betul. Ya dia tinggal makan aja begitu. Cuma dia harus punya effort seperti tadi kata Pak Daniel. Apa? Dia harus datang ke meja makan, mungkin ambil piring, apa Ya. kan begitu. Tapi makanannya sudah ada, itu masalahnya gitu. Tapi Betul. banyak yang tidak menyadari itu. Gitu. Banyak. Yang masih minta pada bapaknya, Iya. minta sama ibunya, gitu. Padahal semuanya sudah disediakan sama Tuhan. Nah, begitu. Ya, betul. Gimana Pak Benjo? Lagi saya dia. Iya. Coba lah ada apa masukan apa supaya orang anak-anak atau teman-teman yang dengar ini bisa terbuka, karena akhir-akhir ini memang kita semua harus memakai otak kita lebih banyak. Iya. Ya. Kalau dulu kemarin sebelum pandemi kita pakai otak sedikit masih bisa survive. Sekarang kalau nggak pakai otak Ya. selesai. Makanya kita harus lebih banyak menganjurkan supaya kita berbanyak berpikir, banyak menggunakan otak kita supaya dunia ini jadi tambah luas. Iya, betul. Ya. Karena kalau enggak, yang kita tahu itu aja. Kalau kita tahu itu aja, dunia ini sempit sekali. Maka saya sering cari tahu apa yang belum saya tahu. Yang sudah tahu kan tidak perlu dipelajari lagi. Iya. Jadi cari sesuatu yang di luar yang belum kita tahu. Gimana? Kalau saya sih karena saya harus kembali selalu ke Bible ya. Iya. Itu makanya Bapak ada di sini, Pak. Saya memang untuk pengetahuan umum agak ini, tapi ketika kembali ke Bible banyak contoh-contoh sebenarnya di Alkitab itu yang mengajar kita harus bekerja. Betul tadi dikatakan bahwa berkat sudah tersedia. Karena yang saya sambung ayat yang tadi ya Pak ya. Iya. Karena dikatakan begini, burung di udara Tuhan kasih makan, kan gitu. Tapi kalau burung di udara, namanya jika dia di udara, artinya kan dia bekerja. Sayap harus Ya, ya, digerakkan, mata harus melihat. Dia melakukan sesuatu. Ya sesuatu. Tapi kalau burung di dalam sangkar dikasih makan, itu orang lain yang kasih makan. Iya. Kembali lagi. Ya, kita kembali lagi. Tadi ada Pak Sis undur diri karena ada keperluan, ada pekerjaan yang harus dia kerjakan, dan kita lanjutkan ini Pak mengenai apa? Berkat dan kutuk dalam hidup kita. Gimana Pak Vincent? Tadi Vincent lagi. Vincent, ya Pak Vincent. Ya seperti itu. Saya katakan tadi bahwa memang kalau bercerita tentang berkat Tuhan itu melimpah. Karena sekarang bagaimana kita menggunakan berkat itu, bagaimana kita cara mengembalikan berkat itu. Sebab begini, bercerita tentang berkat orang-orang yang diberkati itu seperti terminal. Saya sudah pernah bercerita bahwa itu seperti terminal. Kalau kita lihat terminal Ubung itu kita lihat
Kalau tidak ada jalan keluarnya, maka di dalam itu akan crowded, Benar. akan jadi penyakit di situ. Maaf, orang buang air besar di situ, bau. Tapi ketika ada jalan keluarnya, maka mobil yang dari sini akan masuk terus, masuk dari sini akan keluar. Jadi berkat Tuhan itu akan datang ke tempat ini dan terus menjadi tempat ini apabila ada jalan keluarnya. Makanya Ya. orang harus jadi berkat. Iya betul, itu seperti ilustrasinya atau perumpamannya seperti laut mati. Jadi laut mati betul. itu dia terlalu banyak mineral karena semua mengarah ke situ, tapi tidak ada Tidak jalan kehidupan di keluar. situ. Nah, tidak ada Nggak ada jalan. kehidupan di situ. Oke, Jadi memang sangat penting. Ya, jadi itu memang seperti kapan itu juga saya sempat ngomong, kalau ada yang merasa rezekinya seret, berkatnya kok seret, sebetulnya bukan berkatnya yang seret, sedekahnya yang seret. Sedekahnya, Iya. ya, sebab berkat itu seperti Pak bilang tadi, itu berawal dari sedekah apa yang dikeluarkan, Dikeluarkan. baru bisa datang. Baru bisa Ya. datang. Kalau tidak Baru keluar, bisa gimana mau masuk lagi? Bisa masuk karena full sudah Nah, dilihat. tapi banyak orang yang beranggapan berkat itu yang diterima, Betul. yang datang. Iya. Nah, Ya. ini gimana bisa datang kalau ini belum Belum keluar. Ya. disediakan Jadi- tempat? Hmm. Ya. Cara berpikirnya yang dibetulin dulu. Ya. Karena begini, yang menerima penghargaan itu yang telah memberikan atau yang telah melakukan sesuatu. Jadi kalau tidak melakukan sesuatu nggak akan menerima penghargaan gitu. Jadi memang harus ada sesuatu yang kita lakukan, effort kita beri terlebih dahulu dan kemudian kita terima. Dan mungkin ada satu hal yang mungkin perlu diluruskan dalam pola pikir banyak anak Tuhan ya mengenai berkat ini, Pak. Karena berkat ini tidak melulu berupa materi, kan kita setuju Ya, semua. betul. Tidak melulu berupa materi, tidak melulu berupa uang, bahkan berkat itu juga bisa berupa kesehatan, bisa berupa keluarga yang baik, kan gitu. Jadi kita harus mengerti bahwa bahkan kadangkala yang kita pikir berkat ternyata bukan berkat. Bukan. Iya, karena ternyata itu adalah Ini mungkin ada berkat mau datang. nah itu dia. Ya, Iya, Pak Vincent. Orang berpikir bahwa terlalu terindoktrinisasi oleh pengajaran bahwa berkat itu sesuatu materi, berkat itu adalah materi. Padahal enggak, karena kalau kita tinjau dari bahasa aslinya pun berkat itu artinya lebih mengarah kepada kualitas. Berkat itu adalah kualitas. Barakah itu adalah artinya kualitas. Nah, kalau bahasa Arabnya barokah, itu kualitas. Nah, sementara kita berpikir begini, kalau dari rumah satu jadi dua itu berkah. Kita sering berpikir kalau dari motor jadi mobil itu berkah. Itu kan pertambahan. Jadi itu kuantitas kan gitu. Jadi seharusnya kalau kita berpikir bahwa berkat itu kualitas, artinya adalah begini, tidak harus kaya, tidak harus punya banyak, tapi hidupnya berkualitas. Itulah berkat. Gimana menurut Pak Vincent? Ya betul, Pak. Jadi Ya. jangan berpikir bahwa ketika orang itu kelihatan kaya, itu diberkati sekali. Tapi kita lihat, masuk coba ke dalamnya, mungkin dia nggak bisa makan daging. Mungkin dia nggak bisa makan. Yang dia makan, dia diberkati dalam harta. Tapi ada satu penyakit di mana dia nggak bisa makan apa-apa, hanya boleh makan misalnya sayur doang, atau misalnya nasi tidak boleh banyak. Ya, sayur pun tanpa garam. Sayur pun tanpa garam. Jadi semua tanpa garam. Nah itu, apakah itu bisa kita katakan bahwa dia diberkati sekali? Ya, Betul, betul. tetapi ada sesuatu yang Tuhan taruh juga. Iya, iya. Kesehatan juga Kesehatan, berkat. berkat. Iya. Sebab dalam Amsal pasal yang ini seringkali juga karena ayat ini jadi seringkali juga diterjemahkan keliru. Amsal 10 ayat 22 itu berbicara begini. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Nah, ini seringkali kita pikir bahwa udah kita nggak perlu susah payah, kita nggak usah ngotot, kita biasa-biasa aja. Nah, pasti Tuhan tolong. Enggak, ternyata terjemahnya begitu. Dalam bahasa ini saya bacakan terjemahnya dalam bahasa Inggris. Amsal 10 ayat 22 ini bicara begini, the blessing of the Lord it make it rich. Berkat dari Tuhan itulah yang menjadikan kaya. Dan ini masalahnya, and he added no sorrow with it.
dan dia tidak menambahkan kesusahan di dalamnya. Jadi bukan susah payahmu tidak akan menambahinya, Iya. tapi Tuhan tidak menambahkan kesusahan dalam pemberiannya, kan gitu. Jadi kalau saudara diberi sesuatu dan itu menyusahkan saudara, itu bukan berkat, ya kan? Ya kan? Kalau misalnya hari ini kita diberi apa? Diberi, ada orang yang memberi saya mungkin apa? Pesawat, gitu kan? Itu kan menyusahkan saya. Parkirnya secara, ada, secara kapasitas belum mencukupi. Dia hanya kasih, pokoknya ini pesawat bawa pulang. Kalau dia mau kasih saya pesawat, harusnya kasih saya uang untuk parkirnya, untuk latihan itu kan Kadang itu bukan berkat, itu masalah. masalah kan gitu. Nah ini dia. Jadi memang yang harus kita garis bawahi, yang perlu kita benarkan itu adalah konsep tentang berkat itu sendiri, gitu. Ya. Jadi berkat itu bukan apa yang, kalau mau dapat berkat bukan apa yang kita terima dulu, Ya. tapi apa yang Kita beri. dulu. Beri itu bukan berarti uang, Ya. bisa waktu, Iya, betul. ide ya, pengetahuan kita share kita ke apa yang kita bisa lakukan, bantu orang lain. Iya. Dan itu berkat itu datangnya kalau kita menyelesaikan masalah orang, Pak. Setuju, betul. Ya, kalau Ya. mencari berkat itu cari masalahnya orang, kita selesaikan, Selesaikan. pasti berkat itu datang. Perhatikan saudara kan bisa jadi kaya kalau saudara mengikuti bincang siang ini. Salah satunya kuncinya itu tadi. Gimana Pak? Coba diulang lebih jelas lagi. Saudara bisa kaya. Jadi supaya bisa itu ya kita harus beri dulu lah, kita harus berbagi apa yang bidang kita apa, ya. Kita pemusik, ya kita bagilah keahlian kita, ya. Kita nih apa, yang penting kita menyelesaikan masalah orang. Itu. Carilah masalah orang, diselesaikan, kasih solusinya, di situ berkat datang. Perhatikan ini. Jadi uang akan mendatangi saudara kalau saudara bisa menyelesaikan masalah. Ya. Ini dia. Betul kan Pak? Khususnya masalah orang. Khususnya masalah orang. Kalau masalah sendiri selesaikan sendiri. Kalau saudara perlu bantuan orang, nah saudara perlu kasih uang. Contoh yang paling simpel, kita di rumah, kita perlu asisten rumah tangga. Dia ini kan menyelesaikan masalah kita mestinya, sehingga kita bangun rumah sudah bersih. Makanya dia dapat. Nah, makanya dia dapat berkat. uang gitu. Jadi memang benar. Jadi kembali lagi bahwa kita tidak perlu mencari uang. Karena sesungguhnya uang sudah disediakan Tuhan buat kita. Tetapi ada yang lebih luar biasa dari itu, bahwa derajat kita lebih tinggi dari uang. Uang ciptaan manusia, kertas. Tapi saudara ciptaan Tuhan. Jadi kalau saudara mencari uang, saudara downgrade. Ya, dan itu penyakit orang kaya. Orang kaya itu penyakitnya kan itu mendowngradekan diri, sehingga diri. uang jadikan lebih di atas. Iya betul, Nah, betul. itu. Iya. Jadi saya percaya setiap saudara juga Saya perlu jadi uang. teringat jadinya Pak di dalam Ibrani 5 Pak. Ya. Saya jadi teringat Ibrani 5. Sebentar saya buka. Baru Bapak bicara begini, langsung di kepala bilang Ibrani 5. Ibrani 13 ayat 5, sorry. Ibrani, sebentar saya carikan dulu Pak. Ibrani 13 ayat 5. Iya. Janganlah hidupmu dikuasai oleh cinta akan uang, tetapi hendaklah kalian puas dengan apa yang ada padamu. Sebab Allah sudah berkata, Aku tidak akan membiarkan atau akan meninggalkan engkau. Ya. Jadi gini, penegasannya sebenarnya begini Pak, di apa? Oh ini Perjanjian gini, Indonesia sehari-hari. sehari-hari. Ya, sorry. Penegasannya begini Pak. Dia bilang Itu lebih mudah mesti. Ya. Iya. Ya. Tapi di sini ditegaskan lagi Pak, aku sekali-kali tidak akan membiarkan. Jadi penegasan sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau, dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi Tuhan cukupkan. Jadi dia bilang janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman. Ini Allah yang berfirman. Engkau, Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan. Jadi nggak pernah lo ditinggalkan Tuhan. Tapi kok karena manusia kenapa yang merasa ditinggal terus? Karena manusia itu tidak pernah puas, Ya. selalu kurang. Sebetulnya berkat itu sudah pas. Yang seperti apa? Enough is good, too much no good.
Tapi orang selalu mau more than enough, ya. Karena dia mau more than enough ini akhirnya jadi kurang kan menurut Iya, ukuran benar. dia kan. Iya. Padahal cukup. Ini kan bilang secukupnya, Iya. ya. Cukupkanlah. Cukupkanlah. Bukan berlebihan lah, bukanlah lebih Iya. atau apa kan. Iya. Jadi kalau masalahnya orang mau lebih, akhirnya dia tidak bersyukur sehingga dia tidak bersyukur apa yang sudah dimiliki, tapi dia selalu pengen apa yang dia belum miliki. Apa sih yang masih kurang? Ini banyak yang masih kurang. Maka saya pernah bilang sama ada teman yang cukup berada, dia sering mengeluh, terus sering tidak bahagia. Padahal dia dalam materi gold, sudah lebih dari cukup. Jadi saya sarankan dia, bro, pulang cari kertas satu, lipat bagi dua, tulis ini apa yang kamu sudah miliki, semua, catat semua yang sudah kamu miliki. Terus sebelahnya tulis apa yang kamu belum punya. Pasti ini sedikit, ini lebih banyak. Tapi kenapa kamu attentionnya di sini? Iya. Yang belum memiliki ini. Nah, ini yang bikin masalah banyak orang. Iya. Kalau saya sih selalu yang sudah saya miliki aja saya syukuri. Iya, betul. Kelebihan sedikit kasih orang, selesai Iya, urusan iya. itu. Jadi orang seringkali menyusahkan diri sendiri dengan apa yang dia nggak miliki. Dia belum punya. Padahal harusnya dia bisa berbahagia dengan semua yang dimiliki. Jadi ayat ini bagi saya ini adalah sebuah manajemen. Kata cukupkanlah berarti sudah ada. Cukupkanlah. Jadi kalau saya kasih uang pada dia 1 miliar, cukupkanlah. Ya. Berarti itu harus diatur 1 miliar itu. betul. Atau pada dia 100.000, cukupkanlah. Ya. Berarti yes, pokoknya segitu Ya. dicukupkan. Nah, ini berbicara manajemen. Nah, Kalau masalah saya selalu bilang Pak kurang Pak. nah itu dia. Kurangnya itu jadi masalah. Betul. Jadi yang justru jadi masalah yang kurang, yang tidak ada. Tidak ada. Padahal di manage. Artinya ketika saudara seberapapun yang saudara miliki dan saudara memanagenya, mengaturnya, mengelolanya, disitulah Tuhan akan percayakan lebih besar. Ya. Iya kan? Kan begitu Pak. Jadi Jadi karena pintar mengelola. Ya. Nah, itu kembali lagi pada contoh yang itu cantik satu talenta. iya, Nah, itu kan betul. itu kan ada orang Hoflock, itu kan. Iya. Jadi kalau kita semakin bisa mengelola, ya berkat itu kan Iya. pasti dipercayakan lagi. Betul, betul. Jadi saudara akan kehilangan apa yang saudara gagal kelola. Kalau saudara gagal mengelola sesuatu, saudara akan kehilangan itu. Gagal mengelola uang akan kehilangan uang. Gagal mengelola waktu akan kehilangan waktu. Bahkan gagal mengelola cinta, saudara akan kehilangan cinta. Hati-hati saudara. Jomblo lagi. Ya. Jadi memang itu berkat ini kembali ke kita sebetulnya. Ya. Ya, sudah disediakan. Bisa disediakan, kita mau bersyukur dan menikmati atau kita mau stres dan selalu merasa kurang. Iya. Nah, masalahnya lagi kalau minta berkat berlebih-lebih, banyak-banyak, terus bingung mau ngapain. Ini banyak orang, banyak loh. Ya. Punya sana, punya sini, punya ini semua, terus bingung. Mau diapain? Mau diapakan? Kalau saran saya sih kasihkan ke orang yang butuh. Betul. Ya, kita perlu. Ya ini itulah kembali lagi pada apa yang kita bisa share, gitu kan? Ya. Memang hidup ini perlu belajar. Iya. Belajar mengelola. Jadi rupanya apa yang kita pikir selama ini cukup, ternyata bisa nggak cukup. Artinya nggak cukup, kita pikir cukup mengerti. Ternyata kita belum cukup mengerti. Ya, kita perlu belajar. Kita perlu belajar. dengar, Ya. kita perlu apa namanya? Ya itu baca, belajar yang kita belum tahu. Iya. Jadi kalau yang kita sudah tahu ngapain? Berarti kayak Gus Dur, Pak. Iya. Kenapa nggak perlu mikir? Ya kan Pak, gue sudah tahu kok dipikir, kan gitu. Terus ya belum tahu, belum tahu kok malah mikir ya belum tahu. Jadi saudara, bincang siang kita ini
Sekali lagi kita santai, kita berbicara apa adanya. Jadi saudara bisa kirimkan topik kepada kami, apa-apa yang perlu bisa kita bahas sama-sama, dan saudara juga bisa kasihkan masukan-masukan tertentu buat bincang siang kita. Dan memang bincang siang kita akan mengikuti Kingdom Lifestyle. Jadi dari situlah kita dari tema Kingdom Lifestyle kita, bacaan kita harian, lalu kita bahas sama-sama. Tetapi tidak menutup kemungkinan, sekali lagi saudara bisa memberikan request untuk tema saudara. Iya. Jadi inilah bincang siang kita mengenai berkat dan kutuk. Ingat saudara, kesimpulannya adalah berkat tidak melulu materi, berkat tidak melulu uang, berkat bisa berupa perhatian, bisa berupa kasih, bisa berupa kesehatan, kan gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berkat sudah disediakan Tuhan. Yang kedua, berkat sudah disediakan Tuhan. Tapi prinsipnya adalah, masalahnya adalah bagaimana kita meraihnya, berkat yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Tentu saja dengan effort, dengan usaha, kerja keras, tidak malas, tangguh, tekun, dan tidak kenal menyerah, tentu saja. Dan kemudian ingat, setelah saudara menerima berkat, saudara harus pandai mengelola. Cukupkanlah, artinya kelola. Jadi kalau hari ini saudara mungkin masih dipercayakan Tuhan menurut saudara sedikit, saudara harus berhasil mengelola yang sedikit. Karena yang sedikit itu, kalau saudara berhasil mengelola, maka Tuhan akan menambahkannya buat saudara. Ya, jadi terakhir, kita harus penuh persiapan. Selalu siap sedia, persiapan, belajar ini, belajar itu, sehingga kesempatan itu datang pas. Iya. Kita tidak kaget. Jadi selalu dengan persiapan. Iya. Masih ada hubungannya dengan how to get tadi ya, Pak ya. Bagaimana kita mendapatkan berkat? Saudara selalu persiapan. Karena kesempatan itu datang di luar rencana kita. Tiba-tiba datang, zut. Kalau kita siap, selesai urusan. Siapkan diri saudara setiap hari, setiap saat. Maka saudara tidak perlu mencari apa yang bisa datang sendiri. Tuhan Yesus berkati saudara. Bincang siang kita hari ini. God bless you. God bless you. Nanti Mbak.